bahwa ada sekelompok orang yang menganggap bahwa generasi muda Indonesia itu oh udahlah mereka mah asal ada yang joget-joget gitu kan udah puas gitu. Iya. Lu terganggu nggak sih sebenarnya kayak gitu? Gue terhina malah gue mas. Makanya itu kan sebenarnya untuk mengubah itu, tetapi mereka juga yang orang yang melakukan itu pasti akan mengubahnya kalau ada demand dari generasi muda untuk tunggu dulu. Oke ini cuma 120 menit. Tapi masa cuma kayak gini doang sih? Debat itu ya. Mau panjang bisa kita mau taruh seharian ataupun mau 120 menit. Tapi sebenarnya tergantung calonnya. Karena gini, ada bedanya antara menyederhanakan sama menyepelekan. Oh iya. Ya kan? Kita harus sadar bahwa loh ini sebenarnya dia lagi perlu mau bangun masa depan saya atau dia lagi mau bangun masa depan dia. Wow. Ya, karena kalau mamanya dia mau bangun masa depan saya diajak ngomong dong. Tapi kalau dia mau bangun masa depan dia aja, ya dia cuma ngomong, nggak dengerin. Halo teman-teman, balik lagi di Ngopi Sore dengan gue Rifki Rahman. Formatnya agak beda, kita di dalam karena di luar cuacanya sedang tidak mendukung. Ada salju ya Pak Wildan katanya di luar ya. Ada salju mendadak nih, kita harus migrasi ke dalam studio jadinya. Memang di Indonesia ini lagi banyak yang ajaib-ajaib. Apa ini juga alasan kenapa KPU sekarang pindahin tempatnya biar nggak diatur lagi kali ya? Bisa jadi ya. Jadi teman-teman hari ini kita pengen ngebahas soal menuju debat Cawapres yang pertama atau debat Capres-Cawapres yang kedua. Kita akan ngebahas beberapa hal, tapi gue pengen mulai awal-awal tuh dari memperkenalkan teman-teman yang ada di sini dulu. Okay. Karena ada wajah baru lagi kan di sini. Terima kasih permisi. Jadi ada Mas Patria di sini yang ikut ngopi-ngopi sama kita walaupun kopinya dingin Mas karena kena AC. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Kita akan ngobrol banyak. Mau mulai dari mana dulu obrolannya Pak Wil dan kira-kira? Kalau sama Mas Patria ini kita harus nanya yang sedikit santai dulu. Karena kalau yang serius udah biasa kan. Kita mau tanya pemanasan dulu ya. Pemanasan. Brainstorming sebentar. Tapi nanti itu plot twist terakhirnya. Itu harus ada. Itu harus ada. Boleh. Ya, Mas, selamat datang. Makasih sudah diundang di Asumsi ya. Iya. Sering banget nonton Asumsi. Oh iya. Makasih banget udah bisa diundang ke sini. Iya, karena sekarang semuanya dibahas di tempat ngopi, Mas. Oh iya. Nah, kita mau bahas tempat kopi, kita mau bahas persiapan nanti sore debat Cawapres. Menurut Mas Patria, Mas, itu dari semua masing-masing kandidat Cawapres, kira-kira prediksinya akan sejauh apa tuh kapasitasnya Mas membicarakan soal isu di tema KPU soal ekonomi, investasi, APBN dan lain-lain teknis gitu. Yang bahasannya soalnya. Karena terlalu teknis banget itu Mas. Katanya ringan. Tapi dibuat berat banget pertanyaannya. Karena itu berat pertanyaannya. Mas Patria ini bisa jelaskan secara ringan. Kita pengen tahu. Iya. Menurut Mas Patria, Mas, karena kita khawatir hal-hal yang terlalu substansial itu nggak sampai di masyarakat gitu. Kayak debat pertama kan, orang taunya hanya bertengkar. Sementara Pak Ganjar kan terus terang enak menyampaikan itu kan. Dia kayak ngobrol sama rakyat gitu loh. Nah, kita pengen dari Mas Patria menyampaikan itu. Sebenarnya dari tema yang berat itu kita bisa amati kok untuk anak muda ini secara ringan inti-intinya gitu Mas. Iya, sebenarnya gini. Saya sebelum masuk 0102 saya nggak mau terlalu banyak bicara soal mereka karena kan pasti ada porsinya. Betul. Tapi soal 03 ini selama 5 tahun terakhir ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat berbagai macam riset tentang generasi muda di Indonesia, itu ada beberapa poin yang menonjol. Salah satunya adalah anak-anak muda Indonesia itu menurut berbagai macam penelitian selama 5 tahun terakhir adalah generasi yang kritis. Generasi yang baik umur saya aja, pas saya mungkin SMA itu nggak mikirin soal sustainability, keberlanjutan. Tapi kalau anak muda sekarang tuh udah mikirin, udah tahu, udah fasih ngomong seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain makanya saya juga jadi bingung gitu loh, kenapa paslon-paslon yang lain menganggap bahwa anak muda bisa dipuaskan cuma dengan gimmick-gimmick seperti nari dan lain-lain, yang bahkan cenderung akhirnya juga nggak bahas substansi, rame-rame show segala macam. Makanya saya seneng sama Pak Ganjar pas debat pertama, karena kalau dilihat deh, matanya sebenarnya itu ke rakyat. Dia ya sana silakan aja berantem ya, nggak tahu kenapa harus berantem juga nggak tahu. Cuma kalau Pak Ganjar tuh fokus ngomongnya ke rakyat, karena memang secara ideal harusnya debat itu ya untuk rakyat gitu loh, bukan untuk ajang masing-masing mungkin ada dendam lama yang tidak tertuntaskan atau masih harus klarifikasi tentang masa lalunya dia sendiri gitu. Tapi ini soal
ngomong ke rakyat, dan Pak Ganjar ngomong gitu. Dan Pak Mahfud ini, makanya saya berapa kali ditanya, Pak Mahfud udah siap belum gitu. Wah, 1000% bos, 1000% siap. Ini orang udah 20 tahun jadi anggota dewan, ketua Mahkamah Konstitusi, betul. Kemudian menteri pernah, Menko juga udah pernah. Betul. Lebih dari 20 tahun. Ini kita akan lihat akumulasi pengalaman dia 20 tahun ngomong soal gagasan, soal mungkin kalau umpamanya nanti ada yang mikir untuk menyerang Pak Mahfud, siapa yang nggak tahu Pak Mahfud? Kalau orang udah pernah lihat Pak Mahfud bicara, baik itu langsung ataupun di video, oh udah pasti siap deh. Karena dan memang Pak Mahfud akan meniru kembali apa yang Pak Ganjar kalau mereka berdua udah sepakat. Ini ngomongnya ke rakyat. Tapi gue kepikiran deh Mas, bahwa semua pengalaman itu akhirnya kan akan di-exercise ya di dalam debat ini. Cuma sayangnya yang namanya debat, begitu juga dengan acara ini, ada limitasi waktu bos. Yes. Yep. Dan gimana dalam waktu yang sangat limited tadi, semua pesan yang mau disampaikan untuk semua kandidat misalkan termasuk Pak Mahfud itu bisa diterima sama masyarakat dengan kondisi mungkin nggak semua orang peka dengan isu-isu ekonomi. Apalagi isu ekonominya ada dua turunan tuh, ada ekonomi digital dan kerakyatan. Orang mana ngerti. Iya. Itu kan tantangan. Menurut lu gimana tuh? Bisa nggak itu 120 kayaknya nggak ideal untuk menyampaikan semuanya itu kan Mas. Iya. Kecuali memang punya kemampuan tertentu ya untuk mendrive bahwa informasi tadi itu langsung sampai ke masyarakat gitu loh, langsung ke intinya. Nah, maka tadi setuju Mas Patria juga. Oke, Pak Mahfud selesai dan dia bisa mengakses situ. Sementara kita tanya ke KPU, mampu nggak dengan 120 tapi kok terlalu banyak sekali temanya itu loh. Iya kan? Itu khawatir malah slip-tong nanti semuanya. Jadi nggak masuk poin-poin untuk diketahui masyarakat bahwa programnya tuh ini, visi misinya tuh ini. Jadi ketahan sama ya tadi, seremonial tadi, kita juga agak riskan itu Mas. Sementara biasanya kalau di sana kan paslon yang lain, kayak kita ngambil yang satu kemarin ya, kayak Mas Patria tadi bilang masih kesandra di masa lalu, jadi nggak menyampaikan visi misinya, programnya pun masyarakat nggak dapat itu tuh. Dan kita takut nanti malahan generasi muda yang tadi Mas Patria bilang, saya setuju karena kita bagian dari situ ya Mas, saya sebenarnya punya daya batas atas, punya daya yang kayak gini nggak boleh ditanya lebih lanjut bos. udah cukup ya. Kan akhirnya kita cemas ya Mas ya, anak-anak muda yang memang bener kita tahu dia punya daya kritis karena selalu terlibat dalam setiap isu, kan mau terlalu terlibat anak muda itu Mas. Akhirnya mereka harus mengesampingkan, menyepelekan hal kayak gitu. Seolah dibuat sepele kan bahaya juga nah Mas, hal kayak gitu. Nah, kita nggak mau tuh generasi wakil dari kita atau bagian dari kita. Udah deh, hal yang kayak gitu kalian nggak perlu ikut campur, ikut yang begini aja. Kan bahaya juga. Untuk kita nggak boleh terlibat ke hal-hal yang kita juga bagian dari program itu loh. Dan kita sebagai pelaku nanti di sana kan, ekonomi itu apa jaminannya buat kami, investasi apa, APBN bener nggak digunakan untuk apa. Nah, capres-capres ini kan punya kemampuan nih, misalkan Pak Mahfud kan. Terus aku mau tanya ke Mas Patria tadi. Kalau tadi aku seperti itu ya, kita nggak mau ada downgrade itu Mas dari pemahaman, apalagi waktunya 120 menit kan. Kalau Mas Patria 120 menit itu gimana Mas kira-kira Mas? Ya, ini makanya debat itu ya, mau panjang bisa kita mau taruh seharian ataupun mau 120 menit. Tapi sebenarnya tergantung calonnya. Karena gini, ada bedanya antara menyederhanakan sama menyepelekan. Oh iya, ya kan? Menyederhanakan itu sebenarnya salah satu tren yang dimulai oleh Pak Presiden Joko Widodo. Bagaimana dia bisa menyederhanakan masalah yang kompleks kemudian disarikan sehingga bisa ngobrol ke mayoritas rakyat Indonesia dan bisa ditangkap dan bisa dipahami sama. Nah, itu yang bisa memahami itu adalah Pak Ganjar yang tahun 2005 sejak Pak Jokowi di Solo sudah berteman dengan baik. 2014 sudah jadi jurukamnya, 2019 jadi jurukamnya. Dia juga mempunyai pola yang sama, menyederhanakan, bukan menyepelekan. Nah, Pak Mahfud juga sama. Ini urusan Mahkamah Konstitusi itu berat pada saat itu kan. Jadi tapi dia juga bisa menyederhanakannya, tapi tidak pernah menyepelekannya. Karena makanya saya tuh kadang bingung juga, ini kok apa ya, kayak kok kita generasi muda disepelein banget sih. Dipikir kita cukup puas cuma dengan kayak gitu-gitu segala macam. Maka nanti bagaimana soal, contohnya gini, kita ngomong APBN. Kalau kita di DPR kan berat nih APBN kan, pengaruh harga minyak, harga nilai tukar mata uang asing segala macam, inflasi dan segala macam. Tapi kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu, kita butuh APBN kita diselamatkan. Kenapa? Ya kalau APBN-nya nggak kuat, APBN-nya nggak cukup, kita nggak bisa kasih internet gratis buat anak sekolah. Betul. Kalau APBN-nya terus dikorup-korup, kita nggak bisa bangun puskesmas. Nah itu menyederhanakan. Jadi orang kebayang, oh kalau ngomongin APBN itu mungkin
kita tanya mayoritas orang Indonesia singkat apa kepanjangan dari APBN aja nggak tahu nih gitu kan. Maka ini bukan nanti saat di debatnya ini bukan prediction tapi ini spoiler bahwa kalau Pak Mahfud ngomongnya pasti bisa menyederhanakan karena itu butuh pengalaman. Jadi dia tidak hanya sekedar nanti kita akan lihat mana calon yang hanya sekedar nyebut jargon. Nanti bisa ada yang ngomong pakai bahasa tinggi ya mungkin ya APBN, inflasi segala macam. Ada juga mungkin nanti calon yang ngomong mungkin blockchain, kripto, ya semua orang juga bisa kalau ngutip. Itu gampang kan. Tapi kalau actually ngerti, Pak Mahfud itu, maka nanti ada podiumnya sama catatan. Ada nggak masalah. Pak Mahfud itu bukan hanya hafal Al-Quran, konstitusinya pun hafal. Lengkap loh dengan segala macamnya. Mau ada podium catatan nggak masalah, tapi udah otomatis. Mungkin udah hampir, mungkin level AI kali ya kalau di otaknya ya. Jadi itu bagus juga. Tapi gue mau ngadres hal lain deh mas. Bahwa tadi lu sempat mention soal ini sebagai teaser dari apa yang mungkin bisa dikerjakan gitu kan. Daging utamanya di situ. Cuma kan persoalan debat sebagai arena eksersis itu kan nggak berhenti. Kita nggak bisa ngelihat dari satu event itu aja. Bahwa post eventnya itu kan juga cukup krusial untuk ngebangun narasi. Bahwa setelah event itu berlangsung, apapun yang terjadi, slip tongue yang seperti lo bilang tadi, itu kan mungkin bisa jadi satu cerita yang beda setelah eventnya selesai gitu. Tanggapan teman-teman kayak gimana sih soal itu? Yang dari sisi kekhawatiran kita ya, akhirnya itu jadi kayak nanti bukan menyampaikan visi misi gagasannya, malah nggak terkesan nggak ideal untuk berdebat, jadinya malah untuk berkosmetik diri aja, menampilkan semuanya, kemudian ini loh citra kita, nggak sampai pesan-pesan tadi itu. Nah makanya kadang-kadang itulah kenapa orang nggak suka nonton debat itu kan, karena ya, memang kita tahu akan seperti apa dari pelaksanaannya waktu segala macam, kemudian juga kandidatnya terjebak dengan suasana-suasana yang loh kapan kita harus bicara sama rakyat, kapan kita memang harus menyampaikan visi misi ini, itu beda di sana. Makanya kita juga agak cemas di situ, Gi. Kalau saya coba perspektif lain ya, bahwa di sini pentingnya namanya teamwork, kerjasama tim, tidak mengandalkan glorifikasi 1-2 orang saja, tapi timnya bantu menjelaskan. Saya bagian dari TPN Ganjar Mahfud. Pas debat pertama selesai, kami tuh relatif enak kerjanya. Karena apa? Karena kami cukup mengelaborasi, tambahin, ya kan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar segala macam. Saya tahu bahwa yang mungkin tim lain kayaknya lebih sibuk, lebih pening begitu saya debat. Kenapa? Lebih banyak harus diklarifikasi daripada dielaborasi. Nah, makanya pas Pak Mahfud ini kami juga siap semua tim, karena kan memang Pak Ganjar Pak Mahfud ini bukan udah ngomong gitu kan, bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, tapi tentang Indonesia. Dan ini memang kerja tim. Dan ini yang sebenarnya pola kerja yang udah biasa dilakukan dari 2014 bersama Pak Presiden Joko Widodo. Bahwa sekarang banyak dari anggotanya yang dulu supporting Pak Jokowi itu ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi sudah terbiasa kerja kolektif, atau ya kalau bahasanya kita gotong royong gitu loh. Enggak yang sibuk pamer-pamer, udah pakai mesin AI untuk kampanye gitu. Ya terus kenapa kayak gitu kan? Nggak ngerti juga kalau cuma generatif AI ya gratisan juga kita tinggal buka di website udah bisa kan kayak gitu. Tapi ya juga terus kemudian ada juga tim yang sibuk malah makin riuh penjelasannya segala macam kan. Nah ini yang mau pada saat debat memang waktu terbatas sehingga para calon itu juga harus mempunyai kemampuan untuk menyederhanakan tanpa menyepelekan. Tapi setelah itu memang juga timnya kolektif harus membantu untuk kita jelasin ke rakyat, dibantu dengan baik mau media konvensional ataupun ketemu orang door to door, pintu, terus jelasin segala macam. Ini benar-benar kerja kolektif, bukan one or two man show aja kayak gitu. Gue punya ketakutan personal sebagai warga negara biasa ya mas, dalam artian karena debat ini jadi satu momen yang ditunggu-tunggu dari lama, debat cawapres pertama, dan yang namanya ngebangun narasi itu post debat jadi satu hal yang penting. Gue takutnya ini pada akhirnya hanya dijadikan satu momen produksi gitu. Dalam artian semua yang terjadi di debat akan menjadi sesuatu yang beda dan nanti disajikan dalam bentuk yang lain gitu, potongan-potongan video atau segala macam yang nanti akan sangat masif di pasca debat. Maksud gue, apakah ini nasib gue dan teman-teman lain yang hanya jadi penonton dan dikasih bentuk konsumsi yang kayak nih lo konsumsi dengan emosi lo, jangan dengan rasionalitas lo. Karena gue ngerasa
Gue sempat kebaca opini salah satu peneliti CSIS kemarin yang ngomongin masalah yang namanya pemilih bijak itu bisa dicapai nggak cuma dari orang-orang yang punya power gitu, bukan stakeholder aja yang harus tersosialisasi, tapi mereka juga yang dari masyarakat harus dua arah itu juga harus bisa terus-terusan mengkurasi informasi yang didapat, misalkan kayak gitu. Gue nggak mengutip secara langsung ya yang bicarakan, tapi yang gue tangkap tuh setelah baca opini itu oh ya masyarakatnya juga harus secara aktif memilih informasinya gitu. Tapi kalau yang disajiin sama kita informasinya hanya bersinggungan dengan soal emosi, bagaimana orang melirik, bangun, naik-naik dan segala macam. Itu kan kesannya kayak gue nggak punya pilihan gitu. Ya gue setuju sama lu tuh, karena bagian dari teman-teman gue yang banyak juga mereka tersandra dengan emosi itu. Dan akhirnya kita perlu untuk menyadarkan ini permainan emosi dan nggak ada jaminan ini akan membuat kalian selamat gitu kan. Karena tadi memang ada tim-tim mungkin di paslon yang lain itu memang menyiapkan itu. Bahkan sampai blunder pun itu digunakan sebagai daya tarik untuk menarik empati. Loh, di mana akhirnya jaminan kita sebagai anak muda ini untuk mendapat edukasi politik yang substansial? Walaupun dengan hal yang sederhana kita senang, tapi kan yang substansial kita juga pengen tahu kan. Makanya kita nggak mungkin tanya mereka, betul nggak pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 akan diproyeksi sekian 4,7%. Padahal untuk kita dapetin generasi emas kita harus konsisten di 7. Nah, gimana kita bisa sampai 7 ke sana kalau kita nggak pernah, oke boleh main emosi, tapi emosinya bukan dipakai untuk menghardik gitu loh, tapi dipakai untuk kalian juga bagian dari warga negara harus ikut andil nih, membantu nih, misalkan apa, bayar pajak, kemudian partisipasi untuk mengamati penggunaan APBN APBD, ya kan, kemudian investasi kalian juga terlibat di situ, kemudian dari sisi apa perdagangan juga kalian aktif, kayak kan kemarin perdagangan juga lagi rame kan, salah satu platform dari media online mereka punya super apps mau gabung seperti apa dengan seperti apa. Nah, anak muda kan pengen ikut campur di situ, tapi bukan dimainkan emosinya. Ini lo blunder, kalian harus empati segala macam, maklum lah orang tua segala macam kan cemas kita kan sebagai anak muda. Nah itu Mas Patria yang kita rasakan di ngopi sore ini. Kita mau coba bahas yang berat tapi buat santai. Apalagi ada yang senior. Sambil ngopi kita Mas. Senior, aduh. Ya udah deh, nasib. Coba begini. Aku mau coba ini ya. Kita coba elaborasi dari perspektif marketing tentang yang kekhawatiran kamu tadi itu. Marketing itu punya basic bahwa kalau kita mau marketing, mau komunikasi ke orang, kita harus pahami orangnya. Nah, tapi kalau dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, sadar nggak sih? Agak terganggu nggak sih bahwa ada sekelompok orang yang menganggap bahwa generasi muda Indonesia itu oh udahlah mereka mah asal ada yang joget-joget gitu kan udah puas gitu. Lu terganggu nggak sih sebenarnya kayak gitu? Terhina malah gue Mas. Makanya itu kan sebenarnya untuk mengubah itu, tetapi mereka juga yang orang yang melakukan itu pasti akan mengubahnya kalau ada demand dari generasi muda untuk tunggu dulu, oke ini cuma 120 menit tapi masa cuma kayak gini doang sih? Nah itu loh yang diperlukan gitu loh. Karena yang namanya orang quote unquote jualan pasti akan ngikut membaca dan akan ngikut selera orang yang mau membeli. Kalau kita mau simplifikasi seperti itu ya. Nah makanya jadi sebenarnya dari generasi muda sendiri yang harus demand gitu loh. Mana? Loh nggak bisa dong. Masa cuma kayak gini aja sih? Ya oke lah. Lu bisa ngutip buku dari luar negeri dan segala macam tapi ini ngaruhnya ke saya apa nih gitu loh. Yang contohnya pamannya kenapa harus butuh 7% kan gitu. Kalau Pak Ganjar Pak Mahfud bagus mereka jelasinnya. Mau bisa merasa tenang dapat kerjaan, mau Pak gitu. Mau nanti sekolahnya gratis kalau yang masih SMP SMA, kalau kalian masih SMA atau adik-adik kalian nanti mau Pak, mau nggak nanti umpamanya secara ya buat keluarga miskin teman-teman kalian yang masih butuh bantuan dari satu keluarga miskin ada satu sarjana, mau Pak gitu. Makanya kita butuh ekonomi 7% karena nanti skalanya bisa untuk mencakup itu semua. Mereka bisa menjelaskan seperti itu dan itu enak. Makanya kembali lagi menyederhanakan tapi nggak menyepelekan. Dibanding orang gitu kan, kalian saya kasih gratis ya gitu kan. Kalian saya kasih gampang ya. Kalian saya ya kayak gitu terus nanya juga enggak, tapi langsung begitu. Nah, sekali lagi makanya sadar enggak
kita harus sadar bahwa loh ini sebenarnya dia lagi perlu mau bangun masa depan saya atau dia lagi mau bangun masa depan dia. Wow. Ya, karena kalau mamanya dia mau bangun masa depan saya diajak ngomong dong. Tapi kalau dia mau bangun masa depan dia aja, ya dia cuma ngomong, nggak dengerin. Kayak gitu sih. Itu statement yang bisa ngebantu gue untuk masuk nih ke bagian-bagian akhir. Ngomongin masalah pesta demokrasi. Oke. Kan yang masalah election itu selalu dianggap sebagai satu demokrasi prosedural yang harus dipenuhi. Ya. Dan jargon yang dibangun adalah bahwa ini adalah pesta demokrasi untuk semuanya, orang ikut dari kalangan manapun. Tapi rasa-rasanya apa kita ikut berpesta ya di sini? Ya kalau definisi ini kita pesta. Mungkin pertanyaan ke Wildan dulu karena kan ini ada jaketnya. Mungkin kalau ini ikut berpesta, Bos. Iya. Tidak tepat dong. Oh iya betul. Makanya saya nanya Wildan dulu nih, walaupun topi-topinya juga agak ikut berpesta seperti dari topinya ya. Berperang kalau kita malah, bukan berpesta lagi. Berperang dengan perjuangan pokoknya. Jadi, pesta kita nggak ikut sebenarnya, Pak. Karena kita lebih cenderung, aku nih pribadi Mas ya, atau Ki, itu lebih cenderung sebagai dari bagian itu loh, semacam konsumen. Alat yang digunakan, karena mereka butuh kita. Tapi yang jelas akan ikut dirasakan apa? Hangover-nya. Setelah ininya gitu loh, dibuangnya gitu loh. Oke, kalian terlibat ya segala macam ya. Itu kan pesta kan. Oke, kalian dia jadi pesta. Tapi pesta itu udah sisa piring-piring doang nih. Dan kita harus nyuci. Abis suruh nyuci dimarahin lagi. Yang bersih ya, nanti jangan sampai dibiarkan ya. Loh kita gak ikut makan ya, gak ikut segala macemnya. Kan gitu yang biasa terjadi kan Mas. Abis itu rusak ya baru kita disalahkan. Contoh misalkan kalau kita bicara mengenai soal hal-hal berkaitan dengan lingkungan. Kan ada ekonomi hijau dan segala macam kan. Itu ada ke lingkungannya juga. Jadi anak muda kalian harus menjaga iklim alam. Karena itu akan berkaitan dengan masa depan kalian. Loh, kita nggak pernah eksploitasi alam itu loh. Kok tiba-tiba kita belum menikmatin, kok kita harus menjaga, ya kan? Jadi kita nggak ngerasain pestanya gitu, tapi kita ngerasain ya dampaknya. Apa misalkan ya keterpecah belahan misalkan yang diakibatkan dari pesta tadi. Kemudian ada dikotomi, ada perbedaan yang akhirnya jadi satu konflik, malah terlibat di situ. Jadi penonton kan kita konsumen ya kan di situ kan. Kayak bagian komoditinya gitu loh. Nah, makanya nggak dapat pestanya gitu. Mungkin punya perspektif baru nih, karena aku selalu suka Mas Patria selalu punya perspektif baru. Gue mau eksplorasi dengan ngasih presiden Mas Patria bahwa tahun 2019 kan kita hangover berjamaah nasional. Oh iya kan? Bahwa cebong dan kampret itu jadi momen hangover yang menahun gitu. Iya. Trauma kita itu. Itu bagaimana caranya supaya hal itu tuh nggak ada lagi. Hangover dalam bentuk lain gitu. Masa kita harus ngalamin lagi hangover walaupun bentuknya lain gitu. Masa kita nggak belajar sesuatu sih dari Pilpres 2019? Masa tetap bilang ini pesta demokrasi tapi orang-orang kayak gue tuh pestanya di mana gitu? Yang gue rasain cuma ngeliat tetangga gue berantem. Kalau misalkan bokap gue nggak milih salah satu calon, kalau dia meninggal nggak bisa disolatin, itu kan narasi-narasi yang sempat muncul dulu. Iya. Itu kan bentuk hangovernya gitu. Kita yang kena imbasnya kan. Iya. Rifki bilang kita nggak ikut pesta Mas, tapi sebenarnya dia yang menciptakan pesta itu Mas. Pinter juga. Sebenarnya pestanya untuk Rifki. Iya, untuk Rifki. Kalau pemain di pesta nih saya cuma tukang bawa minumannya aja, waiternya ini kan. Karena emang kita yang pelakunya kan. Tapi gini, contoh umpamanya konser Coldplay kemarin. Kalau mau kita bilang itu konser atau pesta lah ya. Jadi ini di GBK berapa ya? Waktu itu 80.000 ya? Lebih ya? Nggak ngitung ya. Terus kemudian orang suka lupa bahwa pada saat lagi rame-rame gitu di dalam, banyak yang nggak bisa masuk. Yang cuma akhirnya udah beli tiket, karena problem nggak bisa masuk, ya kan? Terus cuma bisa dengerin pestanya dari luar, ya kan? Nonton nggak bisa segala macam. Tetapi dampaknya apa? Mereka udah sampai beli tiket, udah mungkin ya mohon maaf ada yang sampai mengorbankan duit makannya, ada yang sampai kadang saya juga nggak habis pikir tapi sampai ngutang. Mereka kerasa cuma pada akhirnya begitu menyampai tempat pesta nggak bisa. Ini orang yang khusus saja. Nah, yang kayak gitu makanya kalau mau kita dibilang pesta, ini pesta rakyat kan, harus semuanya. Nggak bisa terus kemudian dibatas-batasin atau dianggap yaudah dia yang penting duit dia udah masuk tapi dia nggak boleh masuk, dia nggak bisa masuk, kayak gitu kan problem banget. Atau mungkin juga ada penonton gelap akhirnya jadinya yang nggak punya tiket tapi diizinin masuk segala macem. Tetapi itu tanggung jawabnya sebenarnya kalau boleh serius dikit ada di negara ya, bukan hanya pemerintah tapi negara. Kalau kita memang sudah seperti tadi Rifki bilang 2019 itu
nggak enak. 2014 pun tapi masih tataran elit nggak enak juga. Kalau ingat di DPR itu rame soal koalisi Merah Putih sama koalisi Indonesia Hebat. Itu di DPR itu deadlock, bos. Umpamanya setahun lebih itu 2 tahun tuh deadlock, hampir nggak ada yang jalan, itu cuma rutinitas aja. Gara-gara imbas hangover atau residu dari pileg pilpres. 2019 masuk ke tataran sosial kan kayak gitu. Nah 2024 ini kuncinya makanya ada di kita, ada di rakyat, ada di 50% generasi muda yang akan menjadi mayoritas pemilih gitu loh. Kalian itu udah beli tiket konser, kalian pasti pengen masuk dong. Kalau kalian tuh ternyata tidak boleh masuk, tapi duit kalian diambil, masa kalian nggak protes? Ya. Itu pestanya kita, jadi harus diikutin dong. Jangan cuma mau uangnya aja, tetapi kitanya orangnya nggak boleh masuk karena dibilang kendala teknis dan segala macam. Jadi makanya balik ke kitanya itu supaya benar-benar bayangin 2024 ya kayak konser Coldplay aja, akan ada satu momen yang semua menyalakan handphone, meriah, semuanya kalem, dan ketika itu bukan capres atau cawapres yang di depan, yang lagi nyanyi itu negara, terus kemudian ngajakin kita. Nah itu yang kita pengen. Jangan sampai ada orang yang ketahan di gerbang keluar. Kita sendiri yang harus ngingetin panitia bahwa temen gue nih diajak dong. Kita yang harus ngingetin peserta, itu ada yang ketinggalan. Makanya waktu itu ada yang ngingetin Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak jangan lupa teman-teman disabilitas. Ini mereka juga bagian loh dari kita. Pak Ganjar, Pak Mahfud, iya bener. Makanya sampai belajar, kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud belajar bahasa isyarat. Gitu kan. Kalau saya ya bahasa isyaratnya I love you kan. Ke berapa orang tuh Mas kayak gitu? Ke saya, satu aja. Gue mau mandi nih, nonton debat cawapres nanti sore. Berarti kita harus iya. Sip. Terakhir deh. Terakhir nih penutupan, gue penasaran bang. Apa tuh? Itu kan tadi long term ya, ngomongin masalah berpesta secara long term supaya hangover-nya nggak parah-parah banget. Yes. Kita tetap bisa beraktivitas secara normal sehabis itu. Nah untuk menghadapi pilpres yang lo mau mandi nih, gue udah beli tiket Ki soalnya Ki. Ya, jangan sampai gue nggak tahu nanti lagunya apa, nggak hafal kan bahaya Pak. Ya makanya pertanyaan gue terakhir untuk nutup, untuk bisa kita berpesta dan menikmati debat cawapres nanti, itu dari lo gimana Mas pandangan lo? Kalau dari gue sederhana ya, siapin kacang rebus, siapin singkong rebus, siapin kopi atau teh atau air putih atau soft drink kalau yang mau, duduk dengan baik, nonton, terus tanyakan ke diri kamu sendiri atau diri kita masing-masing. Dia lagi ngomongin masa depan saya atau lagi ngomongin masa depan diri sendiri. Udah ada gongnya ya, jadi kita sudahi aja kali ya ngobrol ini biar lo bisa mandi. Gue beli kacang rebusnya jadi ya. Lo karena bener kan, ini memperjuangkan siapa mereka gitu. Jangan sampai memperjuangkan dirinya. Orang udah beli tiket, kalau Mas Patria udah beli tiket Pak, kita Pak udah ada ini, jangan sampai nggak bisa masuk. Kategori kan? Berapa tuh Pak kebetulan? Nah, ada kategorinya tuh. Ini nanti kita ngobrolin kategorinya ini aja ya. Iya. Oke, teman-teman segitu dulu dari Ngopi Sore. Nanti kita ketemu lagi akan ngebahas yang berkaitan dengan pemilu supaya teman-teman juga bisa terinformasi secara terus-menerus dan bisa jadi pemilih kritis. Pemilih kritis, setuju. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.